Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Jonathan Widarta dan Juan Rico. Hari ini bakal ngerangkum pelajaran OOP kita nih buat yang B23. Jadi pertama-tama kita buka dulu nih Eclipse Java, Eclipse Neon 3. Bisa juga ini Eclipse Java. Bisa download di Google ya. Nah, ini di launch saja nih. Oke, pertama-tama kita pencet file new project. Nah, kita ketik Java project, terus kita next. Tulisnya himti underscore himti Java gitu ya. Finish. Nanti no aja ya. Nah, selanjutnya kita bikin kelasnya nih. Kelas source foldernya berarti yang tadi ya, himti Java. Yang ini di src atau source. Nah, namanya kita bikinnya main. Ini dicentang finish. Nah, di sini kita bakal coding. Ini kita nggak usah pakai konstruktornya dulu. Jadi kita buat itu di sini ya. Nah, ini semua namanya itu program minimal. Ada public class main, terus public static void main, string args. Ini args sebetulnya boleh diganti apa aja nih, karena dia tuh kayak variable buat tentuin dia tuh string isinya gitu ya. Nah, pertama-tama kita bakal import dulu nih library yang kita mau pakai. Jadi kita import java.util. Nah, dot bintang. Dot bintangnya artinya apa? Dia bakal import semuanya yang kita butuh. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi ini cara gampangnya gitu ya. Nah, sekarang kita bakal belajar dulu tentang output ya, output ke layar. Nah, caranya itu gimana? Kita bisa tulis langsung siso, terus kontrol spasi, ya, kontrol spasi. Nah, dia langsung auto complete ya. Nah, ini print len atau print line. Nah, kita bisa isi di sini misalkan hello world. Oke, terus kita tinggal alt F11. Bukan ctrl F11. Nah, ini langsung munculin nih di konsol hello world. Oke. Bisa juga kalau misalnya kita mau kasih variabel, misalkan string nama sama dengan Michael. Nah, terus kita pindahin dulu nih ke bawah. Nah, terus kita tambahin nih variabel itu kan ada nama di sini, kita declare ya nama. Jadi tinggal masukin nama. Ctrl F11. Nah, ini hello world Michael. Kalau misalnya kalian mau kasih spasi, kalian bisa taruh di sini nih 1, 2. Gini ya. Atau kalau misalnya kalian mau pindahin Michael ini ke bawah sini juga bisa. Ini dia pindahin, dihapus. Nah, di sini print line itu artinya udah ada enter gitu ya, pas di layarnya. Kita coba siso lagi. Kita kasih nama di sini ctrl F11. Nah, di sini print line ini atau print line artinya dia ada enter ke bawah sini. Jadi Michael itu ada di bawah. Oke, itu kalau kita pakai string. Nah, kalau misalnya kita pakai integer juga bisa, sama aja. Coba kita bikin di sini integer ya. In misalkan x sama dengan 10. Kita mau print x juga bisa, sama aja. Tinggal dimasukin println x. Nah, dia langsung ada di sini ya. Kalau kalian semua ini nggak mau langsung ada enter, kita bisa pakai yang namanya printf. Jadi siso. Nah, ini println-nya, len ini kita ganti f. Atau cuman print doang juga bisa. Kalau print doang bedanya apa? Kalau printf itu kita harus kasih format kayak DC gitu, ada %D, %C gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kita nggak perlu. Kalau print, kita coba nih print misalkan Jojo. Itu lagi print lagi Rico. Nah, ini kalau kita jalanin
dia jadi kegabung Jojo Nariko. Ini untuk output begini aja, tapi kita ada tambahan lagi nih. Kalau misalkan ini kan 10, kita mau tambahin 5, nanti dia bakal muncul kayak gimana. Nah, dia bakal jadi 15. Jadi kalau misalkan kalian mau langsung masukin operation di dalam print line ini juga bisa ya, cara kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau ditambahin jadi 10, ada tulisan 10 ditambah 5, tinggal kasih apostrof di sini. Jadi nah gini, jadi 10 plus 5 gitu ya. Ini kita bisa pakai string atau juga bisa kasih char, misalkan char kata sama dengan A. Mau ditambahin di sini plus kata. Lalu kita jalanin. Nah, di sini jadi ada A gitu. Ini kalau misalkan mau pakai char juga bisa. Atau mau pakai data type lainnya kayak double dan lain-lain itu juga bisa. Contohnya double banyak sama dengan 1,03. Nah, kita print di sini aja ya. Ditambah banyak. Nah, gitu aja sih. Oke, berikutnya kita akan belajar input. Jadi kalau misalnya di Java kita input, kita harus declare variable dulu. Kalau misalnya di sini tuh contohnya gini. Pertama-tama kita declare kelasnya scanner. Terus kita kasih input nama scanner kita, misalnya scan sama dengan new scanner. Habis itu kita bilang fungsinya apa? Fungsi di sini kan input, jadi kita masukkannya sistem input. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kita udah masukin variable buat ngedeclare scan kita. Nah, sekarang coba kita masukin ke problemnya ya, scan. Misalnya kita mau scan apa nih? Angka. Berarti kita bisa kita declare dulu integer misalnya angka sama dengan 0. Terus kita mau scan angkanya, scan dot. Karena dia tadi integer, jadi kita harus masukin scan dot next integer. Jangan lupa angka sama dengan scan next integer. Habis itu setelah kita masukin scan integernya, jangan lupa setiap kali kita nge-scan kan ada enternya. Kita harus eliminate enternya dengan cara kita bisa scan dot next line. Ya, ini pakai huruf kecil. Nah, habis itu kita buktiin pakai input ya, output. Tadi output kita pakai sisal. Kita output angka kita. Buat perbandingan aja, kita copy ini. Nah, coba F11 ya. Nah, 0 kan tadi angka pertama kan ini 0 nih. Kita print masih 0. Habis itu kita coba input ya. Input misalnya mau masukin 7 gitu. Enter. Jadi nilai angka ini keganti dari 0 jadi 7. Karena tadi kita habis scan angka baru, dia ke rewrite gitu. Oke. Ya, tadi itu kita sudah melakukan scan integer. Lalu berikutnya kita melakukan scan string. Scan string kita declare dulu stringnya. Kita kasih apa ini nama. Habis itu kita bisa langsung scan. Kalau misalnya pakai scan string itu kita cukup pakai scan dot next line.
next line. Kita coba masuk, kita siswa aja ya. Nama. Oke, kita harus 11. Oke. Ini yang tadi ya. Nah, habis itu kita nama, misalnya nama Jojo, Jaja siapalah. Oke, nanti keluar sama proses. Jadi tadi apa? Value nama ini berubah jadi Jaja tadi. Oke, jadi tadi merupakan declare integer sama string yang biasa ya. Terus berikutnya ada, kita bisa declare angka ini alias integer menjadi sebuah objek. Misalnya gini ya, integer. Kita kasih variabel baru, angka objek. Oke, sama dengan new integer. Terus di sini kita masukin angka. Oke, dari sini ya, dari angka ini tadi jadi sebuah objek tadi ya. Nah, kelebihannya apa sih? Di sini tuh kita bisa manggil angka objek ini ke kelas yang lain. Di sini kan kita punya kelas main.java. Dia tuh bisa dipanggil ke kelas yang lain. Tapi itu buat yang berikutnya aja. Gini kita kasih contoh yang mudah dulu ya. Misalnya nih angka objek. Karena dia tadi sudah berubah menjadi objek, kita bisa memberikan dia sebuah function. Nih ya, kita kasih titik. Nah ini dia keluar semua functionnya, compare, get class, semua bisa nih. Ya itu kelebihannya kalau misalnya udah jadi sebuah objek. Nah terus ini bukan cuma berlaku di integer doang, ini juga bisa berlaku ke string. Kalau string berarti kita tadi string, kita kasih lagi nama objek. Objek sama dengan new string lagi nama. Ya ini sama, kita bisa panggil dia menjadi sebuah objek sehingga kita bisa memberikan nama objek ini function buat compare, hashcode, index keberapa ya, dan banyak lagi. Ya itu aja untuk wrapping class. Oke, kita masuk ke fase berikutnya. Ya di sini pengenalan tentang iteration, looping, sama array langsung ya. Oke, jadi pertama-tama kita masukin variable scan dulu. Scanner kita masukin misalnya namanya sc. Scan new scanner system in. Nah, habis itu kita misalnya mau bikin sebuah array of integer. Sini kita bisa langsung integer. Kita kasih nama arraynya misalnya arr gitu. New integer. Terus tadi kalau misalnya kita mau bikin misalnya di sini tuh membuat sebuah array sesuai dengan inputan. Nah, di sini kita bisa langsung aja integer besar alias besar array tadi. Kita scan di sini sc dot next in. Ya di sini jangan lupa kita masukin besar. Nah, habis itu kita masukin ke sini apa tadi variabel. Setelah itu kita oh ya scan dot next line, ambil tadi apa enternya. Oke, habis itu kita udah ngedeclare besar integer apa array tadi kita punya. Terus misalkan kita mau isi dalamnya ya. Kita mau isi dalamnya, bisa kita melakukan looping misalnya. Kita di sini
looping itu ada banyak macam. Di sini kita mau pengenalan dulu tentang for. Jadi kalian bisa masukin for, terus langsung aja kontrol spasi. Kita masukin for. Nah, jadi di for ini kita masukin dulu integer yang mau kita looping. Misalnya i di sini dimulai dari 0. Jadi dimulai dari 0. Habis kita declare besarnya. Besarnya tadi kan kita udah declare tuh. Jadi dia looping sebanyak tadi besar tadi. Terus bertambah terus. Nah, terus kita misalnya mau input ke dalam arraynya. Sini kita bisa langsung aja scan dot misalnya kita masukin new integer aja. Isinya terus kita scan. Next integer, terus kita jangan lupa selalu sc.nextLine. Terus kita masukin ke dalam arraynya. Di sini kita bisa langsung aja arr i sama dengan isi. Ya. Habis itu untuk pembuktian kita bisa langsung print aja ya. Kita siswa di sini. ARR. Oke. Langsung aja kita jalanin. Oke. Kita coba run aja ya. Nah, misalnya nih udah jalan nih. Kita mau misalnya besar arraynya 4. Terus kita masukin angka 1 2 3 4. Ini kalau misalnya kita enter, ini langsung keluar loopingnya nih, looping yang tadi kita keluarin di sini, print ln. Tapi kan ini nggak rapi banget nih. Jadi sebaiknya kita hapus aja scan next line-nya di sini. Biar kita bisa langsung ngebuat arraynya sebaris. Kita terminate dulu. F11. Ya, misalnya mau berapa? 3. Isinya misalnya 89. Apa yang kita mau tadi ya.